pemrograman web 1 ya. Materi kita adalah tema yang akan kita bahas hari ini adalah membuat animasi. Sederhana ya di dalam suatu web dan mengupload suatu web ya. Misalkan kalian mau mengonline kan untuk web kalian, seperti itu ya. Dia akan saya jelaskan untuk hari ini. Hari ini adalah pertemuan 15 berarti terakhir ya. Untuk minggu depan kita minggu tenang, kemudian minggu depannya baru kita akan adakan ujian akhir semester ya. Jadi nanti segala sesuatu yang harus dikumpulkan silahkan dikumpulkan ya. Terutama untuk webnya kemarin sudah saya jelaskan ya. Untuk web sederhana tapi web yang menarik ya. Web yang menarik mungkin dari pengembangan yang dikumpulkan pada saat UTS, kemudian ditambahkan fitur-fitur ya, fitur-fitur tambahan yang sudah saya jelaskan di tiap pertemuan itu ditambahkan di web kalian ya. Jadi nanti dikumpulkan sudah lengkap, sudah bagus ya, tidak terlalu sederhana, tidak hanya satu halaman saja, mungkin bisa dilingkan kemana untuk di tiap menu ya, seperti itu ya. Nanti pada saat UAS dikumpulkan dalam satu paket ya, dalam satu folder. Nanti upload di folder yang sudah saya sediakan pada saat UTS nanti. Yang terakhir saat UTS ya, semuanya ya diusahakan seperti itu. Oke, ini membuat animasi dan mengonlinekan webnya. Di sini nanti animasi yang di sini yang dimaksud adalah dengan CSS dan JavaScript ya, hanya untuk semisal ada tulisan bergerak, nah itu termasuk animasi ya, yang dimaksud seperti itu. Oke, overview silahkan dibaca ya. Membuat animasi transisi ini diajarkan membuat transisi dengan menggunakan CSS dan JavaScript, dimana dalam selektor JavaScriptnya menggunakan teknik DOM. Lihat di bawah ini langkahnya transisi dengan CSS ya. Kalian buat indeks, animasi, dan dengan JavaScript titlenya. Linknya nanti kalian ke style sheet text CSS harus style CSS. Jadi kalian nanti membuat CSS juga ya, style CSS-nya ya, dan juga indeks yang di sini. Ini ada buat kotak nanti di dalam bodinya, kemudian CSS-nya adalah ini, hanya untuk mengatur width, height, dan background-nya ya. Nah di sini tinggi, lebar, kemudian background color-nya apa, red. Nah di sini hasilnya seperti ini. Kemudian berikan atribut hover dan aktif pada ID kotak ya di dalam sini ya. Di hovernya yang tadi seperti ini, nanti kalian tambahkan seperti ini. Hovernya kalian buat blue, dan yang aktif green nanti pada saat kita klikkan lanjut. Lihat hasilnya seperti ini. Yang perubahan warna sangat begitu cepat, kita dapat menambahkan efek transisi seperti berikut di bawah ini. Jadi kalian kasih durasi ya, karena di sini merah, biru, hijau itu berubah sangat cepat karena belum ada durasinya. Kalian buat durasinya berapa, setengah detik misalkan atau 1 detik, silahkan dicoba ya. Di transisi durasi di sini kalian tambahkan di kotak ya. Jadi ada delaynya nanti 0 delaynya ya. Silahkan lihat perubahan, ada beberapa transisi lain yang dicontohkan di atas. Ini ada banyak properti ya, silahkan dibuat mau dibuat seperti apa. Ini ada contohnya ya, nanti tulisnya menggunakan seperti ini. Nah ketika mencoba properti lain, Anda tidak perlu menulis ulang properti dalam CSS.
cukup tambahkan value property yang akan dicoba di belakang value background color dengan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, seperti ini. Tadi 0,5 kemudian jadi 1 second, misalnya 1 detik ya. Linearnya misalkan is, kemudian backgroundnya kalian buat width, untuk overnya kalian buat berapa untuk kotaknya ya. Nah, value transition delay ini, panah kuning ini hanya ditulis satu value. Hal tersebut dapat dilakukan jika kita menghindari properti background color dengan width memiliki nilai atau value yang sama. Pada bagian over dan aktif, jangan lupa diberikan property width dengan value-nya panah putih. Bisa juga dengan menulis sintak seperti di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian coba perbedaannya apa. Value property dipisahkan dengan spasi ya. Kalau value propertinya kalian pisahkan dengan spasi. Pisahkan dengan, namun propertinya dipisahkan dengan koma. Nah, ini perubahan width dan value input text-nya ya. Pada id kotak sehingga menjadi seperti di bawah ini. Nah, pada indeksnya yang tadi kita buat, berikan input text dengan tipe number ya. Yang di sini kotak style, lebarnya inputkan tipenya number. Nanti kalian bisa menuliskannya, hasilnya seperti ini. Kalian lebarnya kalian inputkan di sini nama, number ya, nomor ya. Kemudian yang kedua ada transisi dengan JavaScript. Di sini dapat juga index stylenya, kemudian ada main.js, main JavaScriptnya ya. Ini agar nanti bisa terjadi menjadi sebuah animasi. Kalian coba saja seperti ini, nanti perubahannya seperti apa. Kalau CSS-nya sebenarnya untuk mengatur tinggi, lebar, dan background color-nya saja ya, seperti yang tadi ya. Untuk main JavaScript-nya seperti CSS ya, property dim delay. Jadi variabel di kotak tadi di sini ya, kotak ini ya, kotak gambar tadi, kotak style transition with 1 second is 0 second. Nah, di sini kalian coba nanti. Ada juga yang menggunakan lambah step seperti ini. Oke, seperti ini nanti dibuat saja ya. Untuk transisi nanti hasilnya seperti apa bisa kalian nanti coba. Yang ada, kemudian ada animasi keyframe seperti halnya di desain ya. Ini animasi atau film menurut Wikipedia adalah sebuah gambar yang mendefinisikan titik permulaan dan akhir dari transisi apapun. Gambar tersebut disebut frame karena posisi mereka pada waktu diukur di frame pada sebuah frame ya, karena posisi mereka perbedaan transisi dan keyframe-nya di sini nilai awal nilai akhirnya sama. Kemudian kalau menggunakan keyframe, nilai awal, nilai baru, nilai akhir, jadi berbeda urutannya ya. Untuk mencoba membuat keyframe bisa kita lihat di sini. Kalian buat index, kalian buat CSS juga ya. CSS-nya seperti ini. Propertinya bisa kalian menggunakan function di sini ataupun iteration count, bisa kalian coba-coba ya.
Nah, di sini animasi satu yang animasi name-nya ya, bisa kalian membuat menggunakan properti yang lain. Nah, dalam penulisan properti juga disingkat seperti di bawah ini ya, animasi satu linear invert normal forward blue. Nah, ini tidak perlu tulis semua ya, tulis yang dibutuhkan saja, buang yang settingan defaultnya. Untuk koordinat x y nya bisa dibuat seperti ini. Ini untuk animasi di web kalian ya. Kalau memang kalian mau dibuatkan, bisa aplikasikan ya, bisa kopas di sini, ditempelkan di web kalian. Nanti jadinya seperti apa silahkan dicoba saja. Ini banyak contoh ya. Ini misalkan show hidden password, misalkan ini juga termasuk animasi ya. Contohnya seperti ini loginnya. Jadi nanti bisa seperti halnya kalian login di media sosial ataupun di web yang sudah pernah kalian coba ya. Nah, di situ di bagian login biasanya ada show and hide password. Jadi tergantung kalian mau menampilkan atau menyembunyikan password yang kalian masukkan seperti itu. Nanti di sini jika menggunakan main CSS ini silahkan kalian buat seperti halnya di sini ya. Untuk contoh di hidden password ini kalian buat index main CSS kemudian style CSS. Hasilnya seperti ini, username, password, show password. Silahkan dicoba, dan nanti pada saat kita ketik password itu akan, kalau tidak kita showkan itu nanti tidak akan terlihat. Kalau kita klik show nanti akan keluar, kemudian kalau kita hide dia akan tertutup lagi seperti itu ya. Kemudian animasi teks saya rasa paham ya, ini mudah. Menggunakan apa di desain web dulu sudah pernah kalian mendapatkan ya. Hasilnya seperti ini. Untuk bisa dicoba ya, ini mempunyai materi untuk pemrograman webnya. Untuk mengonlinekan web, tema yang kedua untuk kita pembahasan pada hari ini itu mengonlinekan web. Misal kalian punya web kemudian ingin di online kan, ini contohnya misalkan kalian buat blog ya ataupun WordPress, maka web tersebut akan langsung online. Kenapa? Karena kita menggunakan template ya yang sudah ada disediakan oleh blogger.com ataupun tersebut. Namun jika kalian membuat web yang kalian buat nanti misalkan HTML ya, karena web 1 mungkin untuk PHP masuk ke web 2 sebenarnya menggunakan bahasa pemrograman, maka online kan web tersebut secara manual. Nanti kalian bisa dicoba ya, mengonlinekan web secara gratis juga ada. Silahkan nanti dicari banyak domain-domain yang gratis, hosting yang gratis ya, hosting dan domainnya. Hosting berfungsi untuk menyimpan semua file website sehingga dapat diakses secara online. Dan semua file terima plugin, teks, media, kode, database CSS juga di draft konten tersimpan di hosting semuanya. Sedangkan domain berfungsi sebagai alamat website agar orang-orang bisa dengan mudah mengakses website Anda. Ini sebagai alamatnya ya. Misalnya ketika orang ini mengunjungi website NegaHoster, mereka perlu mengetikkan www.negahoster.co.id di browser, lalu muncul website NegaHoster. Domain tidak harus selalu berakhir dengan .com. Anda bisa memilih berbagai macamnya, ada co.id, web id, net info, online dan sebagainya. Ini hosting ini diibaratkan sebuah rumah ya. Kemudian file website diibaratkan tampilan rumah tersebut seperti pintu, jendela, beserta furniture di dalamnya.
filenya di dalamnya. Nah, sedangkan domain adalah alamat di rumah tersebut, misalkan www Universitas Telkom. Nah, pada saat kalian klik, ini nanti akan diakses, akan diarahkan. Di sini ada 000 atau 00 web host ya. Ini untuk hosting yang gratis dan mudah digunakan. Anda tidak perlu menghabiskan uang untuk hosting. Misalkan kalian mencoba bagaimana mungkin untuk web yang kalian buat, kalian online kan saja ya. Nah, caranya di sini sudah ada. Silahkan kalian mencoba menggunakan 000 web host ini agar tidak berbayar ya. Nah, di sini kalian klik linknya saja, klik daftar di sini. Ini 00 ini karena free ya, gratis. Jadi nanti web kalian langsung di online kan aja. Kalian kirim file, kemudian ada kirim link juga pada saat dikumpulkan ya. Nah, ini halaman seperti ini, login menggunakan FB atau Google terserah ya. Kalian bisa gunakan daftar saja, kemudian menggunakan apa saja boleh, atau kalian menggunakan email saja sama password. Maka dibarangkan isikan email, aktif passwordnya, silahkan menggunakan sesuai kalian ya. Barulah kalian klik daftar. Kata sandi harus mengandung setidaknya satu angka dan satu huruf besar dan kecil, setidaknya 8 karakter atau lebih. Nah, ini silahkan dipahami ya untuk password nanti pada saat kalian membuat hosting yang gratis ini. Nah, di sini daftar ya. Setelah klik daftar, ada verifikasi email. Jadi emailnya harus aktif ya. Nah, ini misalnya ya, kita menggunakan materi dari universitas header. Nah, ini adalah konfirmasi ya dari 000 web hosting ini. Jadi silakan nanti dilihat di emailnya untuk konfir atau verifikasi. Masuk email, Anda tumbangkan verifikasi, klik pesan dari 0 web source. Kalian klik di sini. Jika tidak dapat pesan di kotamu, silakan coba folder lain di spam ya misalnya. Setelah membuka pesannya, silahkan klik verifikasi email dengan tunggu sampai selesai. Kalian klik saja di sini. Checking your browser before accessing. Setelah verifikasi selesai, Anda akan dibawa ke halaman seperti di bawah ini. Anda juga dapat mencari Google dengan kata kunci login 000 web host, atau Anda mengunjungi langsung klik link hasil pencarian tersebut ya. Di sini members web bazaars. Ini kalau sudah berhasil seperti ini. Kemudian pilih lainnya yang paling bawah. Di sini kalian klik lainnya ya. Di sini ada mempelajari pengembangan, buat toko online, buat desain web dan lain sebagainya. Kalian pilih lainnya. Nama website yang Anda gunakan di sini saya contohkan nama website misalkan app store Dendi misalkan ya. Silahkan ganti passwordnya agar lebih mudah diingat. Nah, ini berbeda dengan password akun website yang sebelumnya. Kemudian klik kirim. Kalau sudah seperti ini, klik kirim ya. Jika website tersedia, maka pendaftaran akan berhasil. Kalau tidak sedia, nanti akan ada bantuannya. Misalkan harus ada saran penggunaan namanya. Silakan disesuaikan. Kalau memang tidak sudah digunakan, kalian gunakan yang lain. Sudah berhasil seperti berikut ini di sini. Choose your weapon or match creation. Jadi kalian bisa upload di sini ya. Ini halaman untuk administratornya seperti ini.
Oke, nah disitulah nanti file-file HTML, image dan lain mengenai website akan disimpan di dalam sini ya, public HTML di sini. Ini sebagai administrator pada saat web kalian diupload. Nah, silahkan klik file upload pada bagian kanan atas di sini. Upload, kemudian klik select file. File yang kalian pilih, misalkan web yang kalian buat dari HTML ya, dari gambar dan lain sebagainya, satu folder, upload. Nah, pilih semua file yang berhubungan dengan web Anda, kemudian klik open. Misalkan di sini ada indeksnya, style CSS-nya ya, ada gambarnya ya. Oke, seperti itu baru kalian open. Klik upload biar terupload semua ya, dari yang kita upload tadi, yang kita pilih. Nah, seluruh file telah terupload seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu masukkan seluruh file yang terupload tadi ke dalam folder public HTML. Dan di sini ya, kalian masukkan ke public HTML, centang semua file, move and change folder target, pilih yang public HTML. Nah, dia akan berpindah ya, change, kemudian public HTML, move, pindah ya. Jika belum mengupload file HTML atau belum masukkan file HTML folder public HTML, maka halaman web Anda akan seperti di bawah ini. Dia hanya seperti ini kalau belum diupload. Setelah seluruh file berpindah ke public HTML, maka web sudah tampil online. Nah, seperti ini contohnya. Ya, sudah terupload ya. Jadi di sini alamatnya memang dia ada 000 webhost karena kita menggunakan yang free atau gratis. Nah, dari lain Anda peserta membuka kembali web mengunjungi dengan menggunakan login cPanel ya, from panel. Ini adalah untuk pengeditan misalkan ya, setting di web kalian, penambahan dan lain sebagainya, karena ini apalagi ini masih statis ya. Nah, ini mendapatkan anggota pada tahap ketiga tutorial. Nah, di sini Anda diarahkan ke halaman berikut ini. Di sini Anda akan mengelola web Anda dan juga melihat web Anda secara online di cPanel tadi ya. Website saya, halaman kelola, kemudian sekian. Nah, ini sepertinya ini hanya untuk mengelola ataupun men-setting kembali pada web yang hosting atau domain yang kalian buat ya. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nanti diusahakan website kalian diupload dengan menggunakan yang free tadi ya. Silahkan belajar untuk memahami materi yang dari saya ini, dicoba ya, di-upload langsung ke internet biar nanti web kalian itu benar-benar seperti web pada umumnya karena sudah di online kan, seperti itu ya. Oke, saya rasa sampai di sini untuk mengenai membuat tadi animasi sederhana menggunakan CSS dan JavaScript, dan juga cara mengonlinekan web ya. Saya rasa sudah saya terangkan begitu jelas. Silahkan dipersiapkan nanti webnya kalau sudah jadi untuk project kemarin, silahkan di upload ya, nanti biar pada saat UAS sudah mengumpulkan file dan linknya untuk terutama di webnya ya. Oke, seperti itu untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti perkuliahan hari ini ya. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Nanti untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan dibuat untuk acuannya pada saat kalian mengupload, misalkan mengupload webnya ataupun tadi membuat sebuah animasi. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.